Kembali ke tutorial dari PHP Basic. Pada bagian yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang web server. Web server adalah seperti berikut, saya akan jelaskan pada gambar saja agar lebih mudah. Web server seperti ini. Misalnya di sini terdapat 3 buah komputer untuk klien dan 1 buah untuk web server. Jadi semua file yang kita buat pada materi, misalnya tadi kita akan membuat sebuah web, itu file kita terdiri dari file HTML, CSS, PHP, MySQL, dan jQuery. Jadi web dinamis itu filenya terdiri dari seperti ini, atau ada tambahan yang lain. Itu misalnya terdiri seperti ini. Nah, file yang sudah kita buat, filenya, jadi tampilan yang seperti ini sebenarnya adalah sebuah file yang sudah dibuat kemudian diakses, itu disimpan di sini di web server. Jadi semua filenya disimpan di web server. Kemudian klien yang membuka itu menggunakan browser. Jadi kliennya seperti ini. Jadi ini kita membuka ini menggunakan browser. Browsernya adalah Mozilla Firefox. Jadi semua filenya disimpan pada web server. Kemudian klien itu mengakses file tadi menggunakan browser. Nah, browser yang bisa dibuat adalah Firefox, Internet Explorer, Chrome, dan lain-lain. Masih banyak sekali untuk browser yang bisa digunakan. Sementara file websitenya, misalnya kita membuat sebuah web, itu dari beberapa file. Nah, file yang kita buat itu harus diletakkan di web server. Nah, agar web server itu bisa berjalan atau bisa diakses oleh klien, maka kita perlu menginstal sebuah service. Nah, service yang sering digunakan pada latihan itu menggunakan Apache. Nah, Apache itu adalah web service. Kalau servicenya tidak berjalan, maka klien tidak bisa membuka web. Saya akan ambil sebuah contoh langsung, kita akan praktek contoh. Di sini saya mempunyai sebuah web server menggunakan SAM. SAM ini adalah yang populer digunakan. Kita menggunakan SAM. Ini saya buka. Oke, seperti ini. Kemudian SAM ini saya akan jalankan. Terdapat SAM control. Saya klik 2 kali. Nah, SAM akan tampil seperti ini. Ini adalah Apache. Apache-nya masih dalam keadaan mati. Saya akan jalankan dulu di sini. Saya akan buka browser. Saya akan klik di sini localhost. Oke, saya akan jalankan seperti ini. Jadi ini masih dalam keadaan mati. Nah, kemudian SAM-nya ini akan saya jalankan karena dia berlaku sebagai sebuah service. Saya akan service-nya adalah menggunakan Apache. Jadi pada gambar seperti ini, setelah service-nya dinyalakan, maka browser baru bisa mengenali apa yang ada di web server. Saya jalankan dulu. Jalankan start. Oke. Apache-nya sudah jalan. Apache running. Berarti service-nya sudah jalan. Dan klien langsung bisa mengakses dari web server. Oke, saya jalankan lagi. Saya jalankan localhost. Saya jalankan seperti ini. Nah, ini akan tampil seperti ini. Localhost, kemudian dapat basic. Seperti ini. Nah, PHP basic ini saya letakkan folder ini ada di dalam sini. Di dalam htdocs. Oke. Jadi file, nanti kita akan membuat di file PHP basic di sini. Jadi kita letakkan filenya. Nah, ketika servicenya ini sudah berjalan, kemudian web server baru bisa berjalan. Seperti itu. Browsernya bisa mengambil dari web servernya. Ini tergantung. Localhost ini bisa kita ganti dengan IP. Contoh, saya akan membuat sebuah IP dengan 127.0 ke 0.1. Kita jalankan. Ini sama saja. Ini menggunakan IP. Jadi pada contoh seperti ini, klien itu sebenarnya mengakses IP. Nah, kemudian IP itu dirubah menggunakan nama. Nama seperti ini. Nah, perubahan dari nama ke IP itu disebut dengan DNS. Domain Name Server. Kenapa? Karena manusia cenderung lebih mudah menghafalkan nama ketimbang angka. Jadi sebetulnya yang diakses adalah IP atau angka. Namun, untuk memudahkan, maka dirubahlah nama itu IP itu menjadi nama. Nah, perubahan nama ini disebut dengan DNS, domain name. Seperti itu. Itu untuk cara kerja dari sebuah web server. Sekali lagi cara kerjanya bisa kita lihat di sini. Servisnya harus jalan dulu, baru kemudian browser itu bisa mengakses dari file yang ada di web server. Kalau servisnya masih mati, dia tidak bisa menyala. Itu kesimpulannya. Silakan berlatih menggunakan ini SAM. Sekali lagi SAM. Untuk letak filenya ada di folder htdocs. Ada di folder htdocs di sini. Ini yang akan diakses oleh
browser. Jadi ditekan di sini, ini nanti diakses oleh browser. Itu untuk PHP. Jadi PHP tidak bisa asal dibuka, tapi harus dijalankan dulu servisnya, kemudian filenya disimpan di htdocs. Itu saja materi untuk bagian yang kedua tentang web server. Silakan berlatih dan pahami cara kerjanya supaya kalau terjadi masalah Anda bisa memecahkan sendiri. Terima kasih.